Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Olimpian, para Olimpiaders. Kali ini kita akan bertemu di pertemuan yang kedua, materi yang kedua yaitu sistem persamaan. Melanjutkan dari pertemuan yang pertama yaitu persamaan sederhana. Bagi teman-teman yang belum mempelajari materi yang pertama, silahkan pelajari dulu materi yang pertama supaya untuk materi yang kedua ini tentang sistem persamaan kalian bisa lebih paham. Pada materi yang pertama tentang persamaan sederhana, kalian sudah belajar mengenai metode substitusi. Kemudian kalian juga sudah mempelajari mengenai memperkirakan suatu angka atau perkiraan angka. Nah, pada sistem persamaan ini kalian akan belajar tentang metode eliminasi. Jadi tambahannya pada sistem persamaan ini kalian akan belajar tentang metode eliminasi. Seperti apa metode eliminasi itu? Baik, mari kita pelajari sistem persamaan ini. Klik tombol subscribe, Share sebanyak-banyaknya. Contoh yang pertama, di sini tentukan nilai X dan Y dari dua persamaan berikut. Di sini ada dua buah persamaan, yang ini kita sebut sebagai persamaan yang ke-1. Ya, kita sebut saja persamaan yang ke-1. Kemudian yang ini kita sebut saja persamaan yang kedua. Di sini ada tanda seperti ini, tanda kurung kurawal ya seperti ini. Itu menandakan bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 itu saling berhubungan atau saling berkaitan ya. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini yang disebut dengan sistem persamaan ada dua buah persamaan atau bahkan lebih dari dua buah persamaan, di mana dalam persamaan-persamaan ini ada variabel X dan Y. Variabelnya di sini ada X dan Y ya. X dan Y ini di persamaan 1 dan persamaan 2 nilai X persamaan 1 yang ini itu nilainya akan sama dengan X di persamaan yang kedua. Begitu pula nilai Y. Nilai Y di persamaan 1 itu akan sama dengan nilai Y di persamaan yang kedua. Itulah yang disebut dengan sistem persamaan. Nah, yang disebut dengan metode eliminasi, eliminasi itu artinya metode eliminasi adalah metode yang digunakan dengan menghilangkan salah satu variabel ya. Jadi kini kita di sini harus menghilangkan salah satu variabel. Oke. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan variabel? Yang pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu variabel apa yang mau dihilangkan. Ya. Nah, untuk soal ini apakah kalian mau menghilangkan variabel X atau mau menghilangkan variabel Y? Sesudah itu, ketika sudah yakin kita mau menghilangkan salah satu variabel, yang kedua, pastikan variabel yang akan
dihilangkan memiliki koefisien yang sama, ya. Jadi pastikan variabel yang akan dihilangkan memiliki koefisien yang sama. Nah, apabila tidak sama harus seperti apa? Berarti kita akan lakukan di sini yang disebut dengan menyamakan koefisiennya. Nah, ini adalah metode eliminasi. Cara kita menggunakan metode eliminasi. Baik, kita akan menjawab. Nah, di metode eliminasi kita harus tentukan terlebih dahulu variabel apa yang mau dihilangkan. Nah, di sini Ibu akan menghilangkan, misalkan kita akan menghilangkan variabel X. Jadi eliminasi X, ya. Nah, kita tulis lagi persamaannya. Seperti ini. Nah, kita di sini Ibu akan kasih tanda yang X. Akan menghilangkan X. Nah, coba kalian perhatikan. Karena kita akan mengeliminasi X. Yang kedua, di sini ada pastikan variabelnya yang akan dihilangkan memiliki koefisien yang sama. Nah, di sini untuk persamaan 1, koefisiennya adalah 5X, 5. Sedangkan di persamaan 2, X itu koefisiennya adalah 2. Nah, di sini tidak sama. Bagaimana caranya supaya jadi sama? Maka kita akan kalikan atau kita cari KPK antara 5 dan 2. KPK dari 5 dan 2 itu adalah 10, ya. Nah, untuk menjadi 10, 5 itu harus dikali berapa? Berarti dikali 2. Ya. Sedangkan yang 2 supaya jadi 10 kita kalikan dengan 5. Nah, di sini yang dikalikan dengan 2, yang untuk persamaan yang pertama, kita tulis dulu ya, ini persamaan yang pertama, yang ini persamaan yang kedua. Nah, 5 dikalikan dengan 2X. 5X dikalikan dengan 2. Jadi bukan hanya X saja yang dikalikan dengan 2, tapi semuanya dikalikan 2. 5X dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 10X. Ya, 10X. Kemudian 2Y dikalikan dengan 2. Ini juga sama, dikalikan dengan 2. 2Y dikali 2 berarti 4Y. Nah, lalu 19 juga kita kalikan dengan 2. 19 dikali 2 itu 38. Nah, itu sudah persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua juga sama. Ini 2 kita kalikan dengan 5. Itu 10X. Kemudian 5 dikalikan dengan 5. Berarti 25. Y sama dengan, kemudian 16 dikali 5 itu 80. Nah, ya, ini sudah disamakan koefisien X-nya. Kemudian untuk menghilangkan, nah ini ada tips yang ketiga. Oke, tips yang ketiga yaitu jumlahkan atau kurangkan variabel yang sudah disamakan koefisiennya. Nah, kalian perhatikan di sini
ada 10X dengan 10X. Apakah sudah sama koefisiennya? Oke, sudah sama sekarang. Nah, bagaimana sekarang? Apakah dia harus dikurangkan atau dijumlahkan? Ya, supaya si X-nya itu menjadi 0. Nah, kalian perhatikan ini Ibu kasih tanda untuk yang X. Ya. Nah, ini sudah. Di sini X itu koefisiennya plus 10 atau positif 10 dan ini juga X-nya itu positif 10. Biar dia hilang berarti harus diapakan? Ya, betul, harus dikurang. Ya. Jadi 10X dikurangi 10X itu 0X. Kita tulis dulu ya di sini 0X. Nah, kemudian 4Y dikurangi 25Y. Jadi berapa? Ibu coba tulis sini. Secara ke samping. 4Y dikurang 25Y. 4 dikurang 25 berarti hasilnya negatif 21. Ya. 21Y. Oh, berarti kita tuliskan di sini negatif 21Y. Sama dengan kemudian 38 dikurang 80. Nah, ini dikotret ya seperti ini. 38 kurangi 80 berarti negatif 42. Ya, kita tulis di sini negatif 42. Kemudian, karena ini 0X, nah 0X itu kan berarti X-nya tidak ada, kita coret saja ya. Nah, kita coret saja. Berarti sisanya adalah negatif 21Y. Negatif 21Y sama dengan negatif 42. Nah, ini sudah gampang, ini sudah mudah, kita cari Y-nya. Berarti yang ini karena koefisiennya negatif 21, kita bagi negatif 21. Yang ini juga kita bagi negatif 21. Nah, hasilnya Y sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 2. Setelah mendapatkan Y sama dengan 2, untuk mencari nilai X seperti apa? Nah, kalian masih ingat kan kalian masih ingat kan pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar metode substitusi. Kita akan substitusikan Y sama dengan 2. Kalian boleh ini substitusinya mau ke persamaan 1, jadi si Y yang ini boleh kalian substitusikan ke persamaan 1 yang ini atau juga ke persamaan yang kedua. Silahkan pilih sendiri ya salah satu persamaannya. Nah, misalkan Ibu substitusi Y. Oke, di sini Ibu mau mensubstitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan 2. Ke persamaan 2 ya. Persamaan 2. Oke. Maka hasilnya kalau Y dimasukkan ke persamaan 2, di sana kan 2X, persamaan 2 itu berarti 2X ditambah 5Y, berarti 5 dikali Y-nya 2 sama dengan 16. Sehingga 2X ditambah 10 sama dengan 16. Nah, ini berarti 2X sama dengan 16 dikurangi 10. 2X sama dengan 6, berarti X kita dapatkan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya, kita dapat di sini X sama dengan 3. Nah, tentukan nilai X dan Y dari dua persamaan tersebut. Maka kesimpulannya, jadi
nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 2. Nah, inilah kesimpulan dari persamaan ini. Bagaimana? Paham? Oke, silahkan. Baik, kalau sudah paham untuk yang ini, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya, baik, soal berikutnya yaitu menyelesaikan soal cerita. Nah, di sini Ibu akan membagi tips cara menyelesaikan soal cerita. Tipsnya dituliskan ya. Tipsnya yaitu yang pertama, kamu harus membuat model matematikanya. Kemudian yang kedua baru menggunakan metode eliminasi juga substitusi. Ya, ini tips untuk menyelesaikan soal cerita. Ya, baik. Nah, pada soal ini diketahui 2 buah akuarium A dan B diisi air sehingga volumenya sama 64.000 cm3. Anto memiliki 30 kelereng kecil dan 20 kelereng besar yang akan dimasukkan ke dalam sebuah akuarium. Ke dalam akuarium A dimasukkan 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar sehingga volume akuarium yang terisi sekian, ya. Sedangkan ke dalam akuarium B dimasukkan 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar sehingga volume akuariumnya juga sekian. Pertanyaannya adalah berapakah volume seluruh kelereng Anto yang tidak dimasukkan? Ini ada kelereng yang tidak dimasukkan. Nah, ini pertanyaannya, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tentu saja dibiasakan menentukan diketahuinya dulu ya. Di sini diketahui kondisinya adalah ada sebelum dimasukkan kelereng dan ada juga kondisinya yang sesudah dimasukkan kelereng. Berarti kita tuliskan kondisi sebelum dimasukkan kelereng. Itu sama aja, volume A sama dengan volume B itu sama dengan 64 itu. Kemudian nah, di sini ada pemisalan, misalkan. Ada pemisalan itu kelereng ya. Misalkan kelereng kecil. Nah, karena kita mau buat model matematika berarti harus ada yang dimisalkan. Misalkan kelereng kecil kita tulis A dan kelereng besar kita tulis sama dengan B. Lalu sebelum dimasukkan jumlah kelereng kecil itu ada 30 kelereng atau 30 buah dan kelereng besar itu ada 20 buah. Nah, itu yang diketahuinya sebelum dimasukkan kelereng. Ini. Sekarang kalau sesudah dimasukkan kelereng kita tuliskan juga diketahuinya yang sesudah dimasukkan kelereng ya. Sesudah dimasukkan kelereng. Nah, sesudah dimasukkan kelereng ternyata volume A itu sama dengan 64.821 1/3. Kemudian volume B itu volumenya adalah 64.880 ya. Nah, kita juga kasih keterangan di sini. Ini di volume A itu volumenya berubah ketika dimasukkan 7 kelereng kecil, berarti 7 kelereng kecil ditambah dengan 7 kelereng besar. Volume A menjadi seperti ini, ya. Nah, yang ini juga sama. Setelah dimasukkan berapa sehingga volumenya berubah? Nah, volumenya berubah setelah dimasukkan 21 kelereng kecil ditambah 7 kelereng besar.
Ini diketahuinya ya. Nah, setelah kalian selesai membuat diketahui, kemudian apa pertanyaannya? Kita tuliskan pertanyaannya. Yang ditanyakan itu adalah volume. Nah, volume dari apa? Kita lihat. Volume kelereng yang tidak dimasukkan. Nah, kita tahu di sini volume kelereng yang sisa kelereng kecil yaitu awalnya 30, setelah dimasukkan kita lihat 21 tambah 7, 28. Berarti sisanya adalah 2 kelereng kecil ditambah dengan, nah, awal kelereng yang besar itu 20, sedangkan yang sudah dimasukkan ke dalam wadah, ke dalam akuarium itu ada 14, sehingga sisanya adalah 6 kelereng besar. Ini pertanyaannya adalah volume dari 2 kelereng kecil ditambah 6 kelereng besar. Nah, setelah kita membuat, setelah kita paham apa yang ditanyakan, maka kita akan menyelesaikannya. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan membuat model matematika. Ya, karena di sini yang berhubung pertanyaannya adalah volume dari kelereng, maka model matematika pun itu berhubungan dengan kelereng, ya. Kita buat model matematikanya. Untuk model matematika itu ada persamaan yang pertama pada akuarium A. Ya, ini model matematika yang pertama pada akuarium A, bahwa volume 7K, 7 kelereng kecil ditambah 7 kelereng besar. Ya, nah, kalian harus perhatikan di sini yang ini volume A ini dengan volume A ini adalah volume air keseluruhan. Yang awal yang ini itu adalah dia sebelum, sedangkan yang ini itu sesudahnya. Berarti sebetulnya volume 7 kelereng ditambah 7 volume 7 kelereng kecil ditambah volume 7 kelereng besar itu dikurangkan sesudah volume sesudah. Jadi untuk mencari volume kelereng itu, ya Ibu sekali catatan di sini, volume kelereng sama dengan volume sesudah, volume S, atau volume setelah, dikurangi dengan volume sebelum. Ya, nah, volume sesudahnya 64.000 sekian dan volume sebelumnya 64.000, maka volume dari 7K ditambah 7B itu adalah 821 1/3. Ya, itu untuk persamaan yang pertama di akuarium A. Sekarang persamaan yang kedua itu adalah dari akuarium B. Akuarium B itu berarti 21K ditambah dengan 7B. Ya, sama dengan, nah ini juga kita tinggal kurangkan. Hasilnya adalah 880. Oke, dari mana 880? Ingat, ini sebelumnya adalah 64.000, sesudahnya adalah 64.880, ya. Jadi hasilnya 880. Nah, kemudian kita akan mengeliminasi di sini. Mau eliminasi apa? Sesudah mendapatkan model matematikanya, kita akan mengeliminasi nih. Nih, kita akan eliminasi. Ya. Nah, kita harus buat keputusan kita mau eliminasi apa nih? Nah, kita lihat di sini. Ternyata ada variabel yang sudah koefisiennya sama, yaitu B.
Kita nggak harus berpikir panjang, langsung aja eliminasi B, karena koefisiennya sudah sama. Oke, kita eliminasi B. Nah, untuk mengeliminasi B, karena sama-sama positif, biar dia hilang si 7B-nya, berarti kita kurangkan. Ya, kita kurangi. Berarti 7K dikurangi 21K itu negatif 14K. Sama dengan, nah yang ini 821 1/3. Kita rubah dulu deh menjadi pecahan biasa. Ini hasilnya adalah 58 2/3 ya. Negatif 58 2/3. Oke, maka K-nya. Nah, biar lebih mudah, di sini kita rubah dulu saja pecahan yang ini. Atau kita lihat dulu, ini negatif, ini bisa karena dua-duanya negatif, kita coret saja, nggak apa-apa. Hasilnya jadi positif. Nah, kita tuliskan dulu 14K sama dengan, nah kita buat jadi pecahan biasa, 58 2/3. Itu hasilnya adalah 176/3 ya. Nah, baru kita cari K-nya. Berarti K itu sama dengan 176 dibagi 3 kali 14. Nah, ini Ibu akan kasih tips gini ya. Kalau misalkan kalian sudah belajar mengenai pindah ruas pada perkalian silang, ini ada cara cepatnya. Kalau dia misalkan di atas seperti ini, perkalian pindah ke ruas kanan, ini di ruas kiri. Ibu kasih tips. 14 itu dia ada di ruas kiri. Ini bentuknya perkalian atau berada di atas. Ketika pindah ruas itu jadi pembagian atau berada di bawah. Sehingga kita tinggal kalikan saja. Ini kalau pindah ruas ke sini berarti 3 kali 14. Itu ya. Ya. Sehingga hasilnya 4 sama dengan ini 176 dibagi 42. Oke, kita perkecil, bagi 2 saja. Lah, kok Bu, ini dibagi 2 ya? Kenapa dibagi 2? Karena Ibu mau nanti sikanya itu akan dimasukkan ke persamaan yang kedua ke sini. Ya, persamaan kedua karena berhubung ini ada angka 21K. Berarti Ibu mau merubah si 42 ini menjadi 21. Maka Ibu ini bagi 2. Kita perkecil bagi 2. Sehingga diperoleh 88 per 21. Nah, ini juga buat mempermudah ya. Jadi kalian harus pintar-pintar melihat persamaan biar bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan cepat. Oke, kita sudah memperoleh K itu 88 per 21. Maka kita akan substitusikan ya. Sudah dieliminasi, berarti biar lebih mudah kita substitusikan saja. Substitusi K ke Ibu ke persamaan 2 ya.
Persamaan 2 itu 21K, berarti 21K. Nah, ini kan jadi lebih mudah, 88 per 21. Oke, ditambah 7B. Itu sama dengan 880. Ya. Oke, nah ini bisa dicoret 21 habis, berarti sisanya adalah 88. Ya, ini kita pindah ke ini, dilanjut. Ini dilanjut ke sini. Ya, berarti 88 ditambah 7B itu sama dengan 880. Nah, sehingga diperoleh 7B itu sama dengan 880 dikurangi 88. Hasilnya 792. Ya. Nah, berarti B-nya diperoleh 792 dibagi 7. Oke. Kita lihat lagi di sini Ibu kasih tips juga ya. Karena ini soal OSN tahun 2017. Nah, di sini di pilihan ganda itu semua penyebutnya itu 21 ya. Nah, ini nih, kalian lihat 21. Maka Ibu rubah ya dengan cepat. Jadi si B-nya juga kita jadikan 21. Ibu langsung kalikan 3 aja ya. Biar penyebutnya menjadi 21. Jadi 2376 ini per 21. Nah, diperoleh K-nya 88 per 21 dan D-nya 2376 per 21. Nah, setelah memperoleh ini kita tinggal masukkan ke pertanyaannya. Ya. Berarti untuk yang pertanyaan itu 2K ditambah 6B sama dengan 2 dikali 88 per 21 ditambah 6 dikali 2376 per 21 ya. Nah, berarti hasilnya ini jadi 176 per 21 ditambah 14.256 dibagi 21. Nah, di sini kan kita enak sudah tidak menyamakan lagi penyebut karena sudah sama-sama 21. Berarti kita tinggal tambahkan langsung. 432. 32. Nah, ini tinggal dibagi per 21. Nah, hasilnya, oke, ini hasilnya adalah 687. Nah, ada sisanya adalah 687, 5 per 21. Ini jawabannya. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang D. Ya, contoh soal yang terakhir. Nah, di sini tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan
Nah, di sini tidak ada tanda kurung kurawal, ada juga yang kadang ada tanda kurung kurawal seperti contoh soal latihan yang pertama. Nah, di sini juga tidak, tapi tetap di sini ini saling berkaitan ya. Nah, ini tidak ada kurung kurawal, ada juga yang seperti ini. Ini artinya ada 3 buah persamaan. Kita sebut saja ini persamaan 1 ya. Kemudian yang ini persamaan yang kedua. Lalu yang ini persamaan yang ketiga. Nah, coba kalian perhatikan untuk persamaan yang pertama itu bentuknya sama seperti persamaan sederhana yang umum. Nah, untuk persamaan yang kedua dan yang ketiga itu ternyata berbeda ya bentuknya. Ini merupakan bentuk dari perbandingan. Di sini ada bentuk persamaan, yaitu bentuk perbandingan. Nah, bentuk perbandingan seperti persamaan 2 dan persamaan ketiga. Nah, bentuk persamaan perbandingan biasanya bisa seperti ini bentuknya. Misalkan A per B gitu ya. Ini contoh, Ibu kasih contoh A per B sama dengan misalkan 7 per 10. Ya, itu bentuknya seperti ini, atau bentuknya juga bisa A berbanding B itu sama dengan 7 berbanding 10. Nah, ini 2 bentuk dari persamaan perbandingan. Bagaimana menyelesaikan persamaan perbandingan ini? Biasanya yang sering dilakukan yaitu perkalian silang. Kalau bentuknya seperti ini perkalian silang. Ya, jadi nanti 10A kali 10 itu jadi 10A. Itu ya, sama dengan B kali 7 itu 7B. Atau mau B7 juga boleh. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kalau bentuknya per itu kan dikali silang. Kalau bentuknya dia ada tanda bagi, berarti ujung kali ujung, ini kali ini, berarti 10A sama dengan, nah yang dekat kalikan dengan yang dekat. Sama dengan B kali 7 itu 7B. Nah, ini cara menyelesaikan bentuk perbandingan. Yang Ibu soroti yaitu persamaan 2 dan 3, dia bentuknya perbandingan. Nah, dalam perbandingan ini ada variabel yang sama di antara nomor 2 dan 3, yaitu X. Ya, ini ada X. Maka dari persamaan 2 dan 3, ini kita bisa rubah variabel yang lain, ya, menjadi sama dengan titik-titik X. Jadi karena di sini ada X dan Y, jadi variabel yang lain kalau dari persamaan 2 kita bisa merubah Y menjadi sama dengan titik-titik X. Kemudian dari persamaan yang ketiga kita bisa merubah Z menjadi sama dengan titik-titik X. Nah, ini titik-titiknya kita isi nanti dengan angka. Baik, seperti apa? Kita lihat dulu di persamaan yang kedua, ya. X berbanding Y sama dengan 4 berbanding 3. Seperti yang tadi, cara yang tadi, bahwa dekat kali dekat, ujung kali ujung. Kita boleh dekat kali dekat karena kita maunya Y sama dengan, dirubah menjadi bentuk Y sama dengan, berarti si Y dulu, Y kali 4, berarti 4Y, sama dengan X kali 3, itu 3X. Ya. Di sini diperoleh, nah ini Y kita bagi dengan 4, karena kita maunya Y sama dengan, ya, sehingga Y sama dengan 3X per 4 atau 3 per 4X, itu sama saja.
ya. Nah, ini kita sudah dapatkan dari persamaan 2. Kemudian kita akan mencari Z sama dengan titik-titik dari persamaan ketiga ya. Oke, kita lihat persamaan 3. Ya, di persamaan 3 itu Z berbanding X sama dengan 3 berbanding 2. Karena kita mau berubah menjadi Z sama dengan Z itu ada di ujung, berarti ujung dengan ujung dikalikan 2 kali Z jadi 2Z itu sama dengan 3X. Kita dibagi 2. Yang ini juga kita bagi 2 sehingga diperoleh Z sama dengan 3X per 2 atau 3 per 2X. Nah, kita sebut saja yang dari persamaan kedua itu boleh mau ditulis jadi persamaan keempat. Yang ini jadi persamaan kelima. Nah, setelah mendapatkan ini, persamaan 4 dan kelima, persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima, kita akan substitusikan ke persamaan 1. Jadi, yang ini kita akan masukkan ke persamaan 1. Ini juga sama. Ya, atau kita substitusi istilahnya ke persamaan 1. Oke. Ya, kita substitusikan persamaan 4 dan 5 ke persamaan 1. Di mana persamaan satunya adalah X ditambah Y dikurangi Z. Z sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan. Ini masih kita tuliskan X. Nah, Y-nya kita ganti dengan 3 per 4X. Kemudian Z-nya juga kita ganti dengan 3 per 2X. Ini sama dengan 4. Oke, kita samakan semua penyebutnya menjadi 4. Ya, sehingga yang ini itu jadi 4X. Kemudian yang ini tetap 3X. Karena penyebutnya sudah 4. Kemudian yang ini jadi 6X. Oke, kita jumlahkan 4X tambah 3X 7X dikurangi 6X jadi 1X atau X saja. X per 4 sama dengan 4. Nah, supaya ini jadi 1 karena dia pecahan per, berarti ini dikali 4. Yang ini juga dikali 4. Ya, oke, sehingga ini habis. Coret diperoleh X sama dengan 4 kali 4, 16. Ya, itu kita sudah dapat X. Nah, bagaimana untuk mencari Y? Kemudian bagaimana mencari Z? Oke, sekarang kita akan mencari Y dan Z. Nah, karena kita sudah tahu bahwa X sama dengan 16, maka untuk mencari Z, itu kita mencari Y, kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Persamaan 4, ya. Berarti diperoleh Y sama dengan 3 per 4X. Berarti kali 16 X-nya diganti. Ya. Nah, 16 dibagi 4, itu dapatnya 4. 3 kali 4 itu 12. Jadi peroleh Y sama dengan 12. Bagaimana dengan X? Berarti bagaimana dengan Z? Berarti Z sama dengan, nah ini persamaannya untuk yang Z. 3 per 2X berarti 3 per 2 dikali X-nya 16. Oke.
Berarti ini 16 dibagi 2 itu 4. 16 dibagi 2 itu 8. 3 kali 8 itu 24. Nah, sudah ketemu ya nilai-nilainya, sehingga bisa kita simpulkan. Jadi nilai X itu sama dengan 16, kemudian Y sama dengan 12, dan Z sama dengan 24. Inilah penyelesaian contoh soal yang terakhir. Sekian pertemuan kali ini di Sistem Persamaan Paralimpiade. Selalu belajar lebih semangat dan bisa mencari cara yang lain, tidak hanya dari yang Ibu kasih ya. Cara apapun itu bisa. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.